Kali ini aku yang akan kasih pelajaran buat kamu, Mas. Kamu pikir aku akan terus diam? Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin di belakang aku? Selama ini aku cuma pura-pura nggak tahu, tapi sekarang semuanya akan berbeda. Aku selalu masakin rendang terbaik buat kamu, Mas. Aku selalu berusaha bikin kamu bahagia dengan masakan aku. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah menghancurkan hati aku dengan selingkuh. Kamu pikir aku ini bodoh ya? Akan kucampurkan bumbu rendang ini dengan obat yang akan membuatmu pergi ke neraka. Lagi chat siapa, Mas? Kok senyum-senyum sendiri? Dari tadi aku lihat kamu sibuk banget sama HP. Gak penting sayang, cuma temen kantor yang ngajak ngobrol ringan aja. Biasa, ngobrol soal kerjaan santai aja. Gak perlu mikirin yang enggak kamu. Temen kantor yang mana? Cewek ya? Kok kayak udah sering banget chatannya? Aku perhatiin dari tadi senyumnya beda, Mas. Ada apa sih sebenarnya? Wah, kamu cemburuan ya? Udah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Gak ada apa-apa kok, kamu kan tahu aku sayang sama kamu. Gak mungkin aku macem-macem sayang. Aku cuma pengen tahu aja, Mas. Sebagai istri, wajar kan kalau aku penasaran. Lagi pula, kamu kan suami aku. Gak ada salahnya aku tahu siapa aja yang kamu ajak ngobrol. Udahlah sayang, kamu ini terlalu berlebihan. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita udah lama menikah. Gak mungkin aku macam-macam di belakang kamu. Teh celup, minuman botol, dan deterjen. Ini aja ya, Mas, belanjaannya. Totalnya jadi 56.000. Wah mbak, senyumannya manis banget. Baru pertama kali saya lihat. Pastinya banyak yang mampir ini buat ngelihat senyuman manis mbak. Terima kasih, Mas. Biasa aja kok, Mas. Iya, saya baru kerja di sini. Mas, buruan bayar aja. Kita kan mau belanja yang lain. Gak perlu lama-lama di sini. Kasihan yang lain udah antri. Iya sayang, gak apa-apa, ngobrol sebentar aja. Lagi pula Mbak Kasir ini kan baru. Ya kita ramah tambah sedikit gak masalah kan? Udah, bayar sekarang. Kita masih banyak yang perlu dibeli. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang gak penting, Mas. Iya deh, kamu ini cepet banget malahnya. Gak ada niat apa-apa kok lagian aku. Orang aku aja cuma bercanda doang sama Mbak Kasirnya. Ya udah yuk lanjut belanjanya. Terima kasih ya, Mas. Selamat datang kembali. Kadang aku gak ngerti deh sama kamu, Mas. Suka banget godain cewek lain di depan mata istri sendiri. Apa gak ada rasa malu sedikit pun? Mbak, Mas, kalau mau ribut urusan rumah tangga di rumah aja, jangan di sini ya. Saya mau belanja nih. Ya ampun sayang, itu cuma bercandaan. Kamu ini terlalu serius. Hidup ini harus dinikmati. Jangan terlalu kaku gitu. Kalau semuanya dibuat tegang, kita gak bakal bahagia sayang. Bercanda itu ada batasannya. Candaan yang terlaluan itu bisa menyakiti hati orang lain. Dan aku gak mau lagi lihat kamu begitu di depan umum. Iya deh, kamu yang benar sayang. Aku minta maaf. Yaudah yuk kita lanjut belanja. Loh, itu kan HP Mas Anas ketinggalan. Mbak Kasir cantik. Aku, mas-mas yang kemarin belanja teh celup, minuman, sama deterjen. Ingat gak? Wah iya, aku inget. Kamu malam ini sibuk gak? Aku boleh mampir gak ke toko kamu? Boleh banget, Mas. Sekalian kamu antar aku pulang ya. Oke gas. Ini gak mungkin. Dia beneran selingkuh. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat banget. Aku gak nyangka kamu bakal tega ngelakuin ini ke aku. Setelah semua yang aku korbankan untuk kamu. Ini balasannya. Apa salah aku, Mas, sampai kamu selingkuh di belakang aku? Aku harus gimana sekarang? Aku udah kasih seluruh hidup aku buat kamu, tapi kamu malah hianatin aku. Aku gak bisa tinggal diam. Aku gak akan tinggal diam. Kamu pikir aku cuma bisa diem dan terima semua ini? Kamu salah besar, Mas. Aku akan kasih kamu pelajaran yang gak bakal kamu lupakan seumur hidup kamu. Kali ini aku yang akan kasih pelajaran buat kamu, Mas. Kamu pikir aku akan terus diam? Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakuin di belakang aku? Selama ini aku cuma pura-pura gak tahu, tapi sekarang semuanya akan berbeda. Aku selalu masakin rendang terbaik buat kamu, Mas. Aku selalu berusaha bikin kamu bahagia dengan masakan aku. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah menghancurkan hati aku dengan selingkuh. Kamu pikir aku ini bodoh ya? Akan kucampurkan bumbu rendang ini dengan obat yang akan membuatmu pergi ke neraka.
kamu suka banget sama rendang kan Mas? Ini akan jadi rendang terakhir yang kamu makan. Orang bilang masakan seorang istri adalah cerminan hatinya. Kalau begitu, rendang ini adalah cerminan dari semua rasa sakit dan kekecewaanku Mas. Dan kamu akan merasakannya. Mas pulang, Mas langsung tidur ya. Tidurlah yang nyenyak Mas. Tidurlah seolah-olah gak ada apa-apa yang terjadi besok. Besok pagi saat rendangnya matang, kamu bakal merasakan apa yang namanya pembalasan. Dan saat kamu menyadari semuanya, itu sudah terlambat Mas. Dulu aku selalu menatap wajah ini dengan penuh cinta. Aku selalu berpikir kita akan bersama selamanya, menjalani hidup dengan bahagia. Tapi sekarang semuanya udah berubah Mas. Kamu yang merusak semuanya. Aku minta maaf Mas, tapi ini adalah satu-satunya cara. Aku gak bisa terus hidup seperti ini. Selamat tinggal Anas. Mas, kamu suka banget sama rendang ini kan? Aku ingat pertama kali kita menikah, kamu selalu minta aku masakin rendang. Kata kamu, rendang buatan aku yang paling enak. Kamu bilang rasanya selalu bikin kamu rindu pulang ke rumah. Tapi sekarang, aku gak tahu apakah aku harus bangga atau marah dengar pujian itu. Wangi enak. Kamu tahu aja aku suka banget sama rendang. Asik, sarapan pakai rendang. Wah, rendang, ini favoritku. Kamu tahu nggak Mawar? Ini makanan yang selalu bisa bikin aku selalu lupa semua masalah. Kamu memang istri yang paling tahu caranya membahagiakan suami. Kamu juga dandan cantik banget pagi-pagi begini. Kamu mau kemana sih sayang? Iya Mas, aku masak khusus buat kamu dengan cinta dan perhatian seperti biasanya. Aku harap kamu benar-benar menikmatinya ya Mas. Aku dandan kayak gini supaya kamu makin jatuh cinta sama aku. Wah, daging nyampuk banget. Bumbunya pas, kayak rasa, dan meresap sempurna. Kamu pasti menghabiskan waktu yang lama buat masak ini ya Mawar. Aku pilih daging yang paling seger biar kamu puas makan. Tapi yang paling penting, aku masaknya dengan sepenuh hati Mas. Karena aku pengen kamu benar-benar senang. Kamu memang istri yang paling ngertiin suami Mawar. Setiap suapan ini rasanya sangat luar biasa. Aku bahkan merasa lebih baik setelah makan ini. Semua capek langsung hilang. Kamu memang hebat Mawar. Mas, kamu tahu nggak? Tiap kali aku masak buat kamu, aku selalu berharap kamu akan bahagia. Aku selalu berharap kita bisa kembali seperti dulu saat semuanya masih baik-baik aja. Tapi ternyata harapan itu hanya mimpi ya Mas. Ah, kamu ini jangan bicara yang aneh-aneh Mawar, yang penting sekarang kita makan, menikmati momen ini. Aku senang banget kamu masakin rendang ini buat aku. Kamu memang istri yang luar biasa. Mawar, aku mulai merasakan gak enak badanku. Kenapa badanku jadi lemas? Aduh, kepalaku juga pusing. Mawar, aku kenapa? Apa yang terjadi padaku? Mas, tenang aja, gak usah panik. Itu cuman efek dari sesuatu yang aku taruh di rendang. Kamu gak perlu takut. Sebentar lagi semuanya akan berakhir, Mas. Mawar, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu? Aku cuma balas dendam Mas. Kamu udah menyakiti aku terlalu lama. Setiap kali kamu selingkuh, kamu meremukkan hati aku. Dan sekarang kamu harus bayar untuk semua itu. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu pikir aku cuma istri bodoh yang bisa kamu permainkan? Mawar, aku minta maaf. Maaf, nggak akan mengubah apa-apa Mas. Kamu sudah memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus terima akibatnya. Aku sudah berusaha bertahan untuk memaafkan, tapi kamu terus saja menyakiti aku Mas. Sekarang kamu akan merasakan semua sakit yang aku rasakan. Jangan khawatir Mas, ini nggak akan lama kok. Rasa sakit ini akan segera berakhir, dan setelah itu kamu akan bebas dari semua dosa yang sudah kamu lakukan. Udah selesai Mas, kamu gak akan bisa sakitin aku lagi. Semuanya udah berakhir sekarang. Semua rasa sakit yang kamu ciptakan, semuanya sudah lenyap bersama kamu. Hidup ini aneh ya Mas. Aku udah mengorbankan banyak hal untuk kamu, berharap kamu akan berubah, tapi kamu malah memilih jalan yang lain. Dan sekarang lihat kita, aku sendirian di sini, tanpa kamu, tanpa harapan. Mungkin ini memang takdir aku Mas.
Aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi yang pasti, aku tidak akan menyesali apa yang sudah aku lakukan. Kamu memang pantas mendapatkannya. Mungkin sekarang aku akan bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi buruk tentang perselingkuhanmu. Dan sebagai penutup dari semua ini, aku akan membuat rendang dari daging kamu, Mas. Rendang Anas, sebuah kenangan yang gak akan pernah kulupakan. Aku tahu ini gak mudah, tapi aku harus kuat. Kamu gak akan baik lagi, Anas. Kamu sudah membuatku menderita cukup lama. Aku benci harus melakukan ini, tapi kamu memaksaku. Aku harus tegar. Orang-orang di luar sana gak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup aku. Mereka hanya tahu tentang rendang yang aku jual, bukan tentang pengorbanan yang aku buat. Aku gak akan membiarkan semuanya ini sia-sia. Semoga kamu tidak meninggalkan jejak. Aku harus memastikan semuanya bersih. Ini satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan hidupku tanpa rasa bersalah. Wow, Mbak Mawar, rendangnya enak banget. Dagingnya empuk, bumbunya juga pas. Aku boleh beli lagi gak, Mak? Buat keluarga di rumah. Boleh dong, masih banyak nih, Mbak. Rasanya benar-benar nikmat. Ini mah lebih enak rendangnya daripada yang ada di warung nasi Padang. Hehehe. Alhamdulillah kalau begitu. Memasak rendang ini emang jadi cara saya untuk memberikan sesuatu yang spesial. Oh iya Mbak Mawar, emangnya mulai dari kapan jualan rendang? Saya baru lihat sih. Baru beberapa bulan ini sih, tapi cuma nawarin ke temen suami aja karena mereka pada suka. Jadi saya coba jualan nawarin kayak gini. Ada resep khususnya nggak Mbak? Kenapa bisa seenak ini? Nggak tahu aja kalian, itu adalah daging suami aku. Sebenarnya semuanya berawal dari resep keluarga. Terus saya tambahin bumbu cinta supaya rasanya semakin lezat. Wah, jadi ini rahasianya. Kagak heran rendangnya enak banget. Akhirnya semuanya selesai. Tapi kenapa aku masih merasa ada yang kurang? Aku udah melakukan apa yang harus aku lakukan. Kenapa rasa ini belum hilang? Aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Seharusnya aku merasa lega, tapi malah sebaliknya. Apakah semua ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus aku bayar? Kadang aku berpikir, apakah aku masih bisa memulai hidup baru setelah semua ini? Aku merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Bahkan saat aku mencoba untuk melanjutkan hidup, aku harus kuat. Aku harus bisa melalui ini dan menemukan cara untuk memaafkan diriku sendiri.